Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nah, firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Kolose pasal 3, ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman-Nya berkata demikian, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian kebenaran firman hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, hendaklah perkataan Kristus diam dalam hatimu. Kalau kita bicara perkataan Kristus, maka itu berarti berbicara mengenai firman Tuhan. Sehingga ini sama juga dengan hendaklah firman Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak hanya menjadi pendengar yang baik dengan firman yang kita dengar, yang setiap hari mungkin kita dengar, tapi yang paling penting adalah bagaimana menyimpan firman itu dalam hati kita. Bagaimana supaya perkataan Kristus yang kita dengar dalam ibadah setiap hari Minggu, atau mungkin kita baca melalui renungan-renungan pribadi kita, itu bisa diam dalam hati kita, bisa tinggal dalam hati kita, bisa jadi rema dalam hati kita. Makanya ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Itu berarti bahwa firman Kristus itu memiliki kekayaan yang luar biasa, yang harus kita simpan baik-baik dalam hati kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Bagaimana kita menanamkan firman itu dalam hati kita? Kita perlu merenungkan firman itu secara dalam. Kita perlu mengunyahnya, mempertanyakannya, merenungkannya, sampai diam di dalam hati kita. Nah, itu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sehingga ketika kita mendengar firman pada hari Minggu, ataupun mendengar firman dalam ibadah-ibadah sunsur, kita berkata bahwa firman ini adalah untuk saya. Saya mau simpannya dalam hati saya mau tanamkannya itu dalam hati saya, dan saya berusaha untuk melaksanakan firman ini dalam hidup saya sehari-hari. Lalu apa dampaknya, akibat kalau perkataan Kristus diam dalam hati kita? Dalam ayat 16 bagian A, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Sehingga dengan segala hikmat mengajar dan menegur. Tidak mungkin kita bisa memiliki hikmat kalau perkataan Kristus tidak diam dalam hati kita. Tapi kalau perkataan Kristus diam dalam hati kita, tinggal dalam hati kita, termeterai dalam hati kita, maka itulah yang menjadi modal kita untuk bisa mengajar dengan segala hikmat. Karena ketika kita bicara hikmat adalah kemampuan kita memahami kebenaran dan menerapkan kebenaran itu dalam hidup kita. Kalau itu sudah kita terapkan, itu namanya hikmat. Dan kalau kita sudah menerapkannya, maka itu yang menolong kita bisa mengajar dengan segala hikmat. Bukan hanya mengajar dengan segala hikmat, tapi menegur seorang akan yang lain, juga menasihati orang, menegur orang juga dengan hikmat. Itulah pentingnya perkataan Kristus diam dalam hati kita, sehingga akibatnya kita bisa mengajar ataupun menasehati dengan segala hikmat Tuhan. Yang kedua, masih dalam ayat 16 bagian B,
dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kalau perkataan Kristus diam dalam hati kita, maka dampaknya, akibatnya yang kedua adalah hati kita penuh dengan pujian syukur kepada Tuhan. Bibir mulut kita diwarnai pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, mazmur kita kepada Tuhan. Dan itu namanya kita mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Tapi kalau perkataan Kristus tidak diam dalam hati kita, sangat susah mulut kita untuk menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Padahal dengan menaikkan pujian, nyanyian mazmur, nyanyian rohani, kita sedang mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita. Jadi mari kita belajar untuk mulai berusaha supaya perkataan Kristus diam dalam hati kita, sehingga hati kita penuh dengan pujian syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, atas nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Hal yang ketiga, kalau perkataan Kristus diam dalam hati kita, maka kita akan melakukan sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, atas nama Tuhan Yesus. Atau dengan bahasa lain, kita melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Karena firman perkataan Kristus sudah diam dalam hati kita, maka kita bisa menerapkan, melakukan firman itu dalam hidup kita sehari-hari, sehingga apa yang kita lakukan itu akan selaras, sesuai dengan apa maunya Kristus, apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Karena dasarnya perkataan Kristus sudah diam dalam hati kita. Jadi kita belajar, ketika perkataan Kristus dalam hati kita, mari kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, atas nama Tuhan. Kita melakukan sesuatu, dan itu berarti pastikan bahwa segala sesuatu yang kita buat itu berkenan kepada Kristus, menyenangkan Kristus, dan mendatangkan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam hati kami, supaya kami bisa mengajar dengan segala hikmat, supaya hati kami penuh dengan pujian syukur kepada Tuhan, supaya kami melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami, supaya kami bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah, sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.